Xiaomi akhir-akhir ini mengeluarkan banyak varian untuk jajaran produknya. Contohnya seperti jajaran Redmi 3 series. Ada Redmi 3, 3 Pro, 3S, dan 3X. Dan gua yakin hal itu membuat bingung banyak orang. Seperti gua ini yang kebingungan. Dan mungkin kalian juga. Untuk itu biar pada nggak bingung, yuk kita cari tahu perbedaannya. Dari segi desain, antara Redmi 3, 3 Pro, dan 3S hampir nggak ada perbedaan. Palingan Redmi 3 nggak ada fingerprint. Terus backcase-nya ada pilihan yang bermotif. Sedangkan yang lain nggak ada. Nah, si Redmi 3X beda sendiri nih. Ada sedikit perbedaan di sisi sampingnya kalau dibandingin sama yang lain. Kalau yang lain sudutnya melengkung, 3X ini tegas. Ya agak mirip sama Mi 5 lah. Personally, gue lebih suka dengan desain 3X ini. Menurut gue lebih kelihatan premium. Dari segi desain selain itu nggak ada perbedaan lagi. Jadi casing Redmi 3 yang ini nih nggak bisa dipakai buat 3X ya. Semua varian ini memakai layar 5 inch dengan resolusi 720p dan panel IPS. Yang gua notice, karakteristik warna keempat device ini beda semua loh. Nih, coba lo lihat. Mau gua setting di color and kontrasnya pun nggak akan bisa sama. Ada satu artikel di miuitutorial.com yang menjelaskan mengenai hal ini. Ternyata ini terjadi karena ada beberapa manufaktur berbeda yang mensuplai layar untuk HP Xiaomi. Dan karakteristik warna layar setiap manufaktur pasti berbeda. Tapi setelah gua cek manufaktur 4 HP ini, ternyata cuma satu yang beda. 3 yang lain ini sama semua. Dan tetap aja karakteristik warnanya beda. Untuk kameranya, on paper nggak ada perbedaan. Semua pakai Samsung ISOCELL S5K3E8 yang resolusinya 13 megapiksel dan udah pakai face detection autofocus. Tapi setelah gue cobain performa autofocusnya, gue merasa ada sedikit perbedaan antara Redmi 3 dan 3 Pro dengan 3S dan 3X. Performa 3 dan 3 Pro itu sama, terus 3S dan 3X juga sama, tapi antara 3 Pro dan 3S beda sedikit. Gua ngerasa autofocus 3X dan 3S itu sedikit lebih lambat kalau dibandingkan dengan dua yang lain. Untuk hasil kameranya, walaupun speknya sama semua, tapi kelihatan ada sedikit perbedaan. Kayaknya gua ngerasa 3 Pro lebih tajam dikit banget. Terus kontras dan saturasi 3X lebih tinggi. Tapi dynamic range 3 Pro lebih baik sedikit. Dikit banget. Pokoknya hasilnya beda-beda tipis lah semua. Untuk kamera depannya nggak ada perbedaan. Terus yang cukup berbeda adalah penggunaan prosesornya. Redmi 3 dan 3 Pro menggunakan Snapdragon 616. Sedangkan 3S dan 3X memakai Snapdragon 430. Kalau sekedar lihat angkanya, yang terbenak di kepala gue pasti 616 itu levelnya jauh di atas 430. Tapi ternyata nggak juga. Snapdragon 616 dan 430 sebetulnya sama-sama memakai Cortex A53 buat keseluruhan prosesornya. Dua-duanya udah octa-core. Tapi 616 itu pakai arsitektur Big Little. Jadi ada quad-core 1,5 GHz dan ada quad-core 1,2 GHz. Terus kalau 430 ini kelihatannya sih pure octa-core dengan clock 1,4 GHz. Tapi kalau lihat di official webnya sih ada dua quad-core juga. Jujur, gua kurang tahu yang mana yang lebih bagus dan efektif. Tapi di mata gua dua-duanya mirip-mirip lah. Kalau gitu biarkan benchmark score yang menentukan. Oke, AnTuTu skornya terlihat kalau 3S dan 3X lebih unggul dibanding dua lainnya. Oke, ini untuk yang Redmi 3 Pro skornya agak kacau, mungkin karena pengaruh dari ROM-nya. Tapi di skor bagian CPU-nya terlihat memang nggak berbeda jauh. 430 menang di multicore dikit, tapi sebetulnya memang overall sama aja. Kelihatannya yang bikin 3S dan 3X lebih unggul adalah faktor lain seperti GPU yang digunakan. Lihat aja angka 3D-nya beda lumayan jauh. Soalnya Snapdragon 430 itu pakai Adreno 505 dan Snapdragon 616 pakai Adreno 405. Sebetulnya mereka satu level, tapi 505 seri yang lebih baru dan katanya ada peningkatan performa sekitar 20%. Terus karena pakai 505, artinya Redmi 3S dan 3X udah support OpenGL 3.1 out of the box. Sedangkan Redmi 3 dan 3 Pro saat ini masih stay di OpenGL 3.0.
Tapi setahu gua Adreno 405 udah support OpenGL 3.1 sih. Mungkin belum diupdate aja sekarang. Jadi untuk urusan main game nih, yang 3S dan 3X lebih unggul sedikit dibandingkan dengan dua lainnya. Lalu 3S dan 3X itu udah pakai Android M. Sedangkan 3 dan 3 Pro saat gue bikin video ini masih stay di Lollipop. Jadi 3S dan 3X terbantu juga dengan kinerja Android M yang lebih baik. Untuk RAM, Redmi 3 dan 3X besarnya 2 GB. 3 Pro itu 3 GB. Kalau 3S ada pilihan antara 2 atau 3 GB. Lalu berikut ini adalah perbedaan ROM di antara Redmi 3 series ini. Selain size storage-nya yang berbeda, versi eMMC yang dipakai juga berbeda-beda. Nah, mari kita lihat hasil benchmark internal memori di 4 device ini. Yang cukup menarik sih Redmi 3S versi 16 GB yang pakai eMMC 5.0 ini, read speed-nya nggak gitu cepat, masih kalah dibandingkan Redmi 3 yang pakai eMMC 4.5. Tapi rating speed dia sih cepet jauh. Terus ada satu lagi keunggulan Snapdragon 430 dibanding 616, yaitu 430 udah support LTE kategori 5, tapi gue nggak tahu akan berpengaruh banyak atau enggak di sini. Tapi gue iseng coba speed test di tempat, operator dan kartu yang sama, dan hasilnya nggak ada yang berbeda. Oke. Itu adalah perbedaan-perbedaan yang gua temukan di antara Redmi 3 series ini. Mungkin kalau ada info yang kurang, boleh kalian tambahin di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau beli device ini, bisa cek linknya di kolom deskripsi. Sekian dulu video kami kali ini. Semoga bisa mencerahkan kalian yang cukup kebingungan dengan Redmi 3 series ini. Sampai jumpa di video berikutnya.